Kali ini saya akan buat analisis gold untuk entry besok hari Senin. Sekarang hari Minggu, besok hari Senin awal market buka. Kita lihat dulu pertama pada time frame yang lebih tinggi. Pada time frame week, trend sedang menurun. Untuk mengetahuinya bisa kita tambahkan Bollinger Band. Nah, setelah kita pasang Bollinger Band, trend untuk monthly berada di atas dari MA50, moving average 50. Artinya trend sedang naik. Di sini ada bullish momentum buy, dan setelah ada momentum buy biasanya akan ada re-entry buy pada area MA510 low. Kalau dia momentum buy, MA510 low yang kita pakai, dia yang di bawah. Untuk monthly dia membuat momentum buy dan telah ada re-entry pada area ini. Ada momentum buy, kemudian ada re-entry buy. Taruh aja warnanya jadi fill. Ada momentum buy, kemudian setelah ada momentum buy di sini akan ada re-entry buy lagi, kira-kira di area MA510 low, di area ini. Terus pas kita lihat ke time frame yang lebih rendah lagi seperti weekly, kira-kira di sinilah area entry untuk re-entry buy. Kemudian pada time frame daily di area re-entry buy sudah ada semacam setup. Belum ada setup divergent atau balikan arah. Momentum sell masih agak tinggi, jadi kemungkinan harga masih akan turun sampai mungkin kira-kira ke bawah ini sedikit lagi. Artinya momentum sell pada time daily masih trending, masih sell, masih di bawah MA50. Kemudian setelah ada pada time frame daily ada momentum sell di area ini. Bisa kita lihat di weekly supaya lebih jelas. Momentum sellnya ada mulai dari sini ke bawah ini. Setelah ada momentum sell biasanya akan ada re-entry sell. Re-entry-nya biasanya akan di MA510 high. Jadi moving average akan kita rubah menjadi high, dulunya low. Kalau momentumnya turun, moving average-nya kita gunakan yang high, istilahnya di pangkal dari momentum sell. Nah, jadi harga telah sampai di MA510 high oleh momentum sell dari area ini. Setelah re-entry di sini dia akan turun lagi ke bawah. Terus kita lihat pada time frame daily, dia sudah membuat sekali rejection. Rejectionnya bisa kita lihat dari konfirmasi sell dari sini, dan setelah ada konfirmasi sell nanti dia akan naik lagi ke re-entry sell di area ini, area MA510 high ataupun top Bollinger Band. Dan untuk target profit, dia setelah ada re-entry sell dia berpotensi turun ke area ini. Sekarang kita akan melihat di mana posisi kita untuk entry. Pada time frame H4 setelah ada re-entry sell
ya daily tadi ada momentum cell, re-entry cell, dan juga membuat momentum cell. Re-entry-nya berasal dari sini dan telah membuat momentum ataupun konfirmasi untuk sel. Dan setelah ada konfirmasi sel, akan ada lagi re-entry cell. Konfirmasi sel dari sini sampai ke sini, re-entry cell akan ada di area 5-10 high, kira-kira di sini. Tapi karena di sini ada resisten kuat, dan juga pada saat kita lihat di Osam Oscillator membuat penurunan momentum, jadi area ini berpotensi hanya akan sampai di area resisten ini. Area yang kuat itu adalah area yang ada resisten seperti ini, serta di sampingnya ada juga support seperti ini ya. Support di sini ataupun resisten becomes menjadi support, kemudian ada resisten kuat di atas ini, dan kemudian kita akan lihat apakah dia break di sini, bagaimana statusnya break. Berarti kita fokus ke entry cell. Kemudian kita lihat pada time frame yang lebih kecil lagi, time frame H1. Pada time frame H1 di sini sudah mulai ada konfirmasi untuk sell. Re-entry dia sudah ada konfirmasi untuk sell di area re-entry cell. Area re-entry cell itu adalah pada area yang kita tandai tadi sampai ke sini. Jadi untuk sel besok kita lihat ke time frame yang lebih kecil di area ini. Pas kita lihat di time frame M15, sepertinya dia sudah membuat penurunan momentum. Penurunan momentum maksudnya semacam ada higher high tetapi EO sudah melemah. Seperti ini dia. Ada higher high tetapi EO sudah melemah. Artinya untuk posisi untuk entry cell kita nanti akan kita pasang pada area ini. Bollinger Band kita hapus dulu supaya lebih jelas. Intinya Bollinger Band sama moving average hanya kita gunakan untuk melihat gambaran besarnya aja. Sekarang kita siap untuk entry cell. Entry cell bisa kita pasang nanti ini segaris dengan resisten dan juga support. Jadi supply paling atas kira-kira ini akan menjadi area maksimum entry kita. Istilahnya kalau area ini lewat, harga berpotensi sampai ke area ini. Tetapi biasanya karena ada di sini drop base drop maksudnya seperti down, kemudian high, kemudian down lagi, itu adalah drop base drop, serta di sampingnya ada resisten kuat. Jadi area ini cocok untuk entry cell. Rencana saya nanti saya akan entry cell mulai dari area ini, karena pada area maksimum ini sudah ada menunjukkan tanda-tanda kehilangan momentum buy. Artinya ini sudah membuat sedikit setup divergent ataupun pembalikan arah. Ada momentum buy sementara EO momentum sudah berkurang. Artinya untuk entry cell maksimum sudah bisa kita gunakan pada bahu kiri ini. Sampai kita lukis bahu kiri ini sudah bisa kita gunakan untuk entry cell. Seperti biasa saya akan menggunakan entry cell kira-kira
resiko 20 pip. Jadi saya akan ukur 20 pip di sini, mulai dari area ini sampai ke 20 pip di bawahnya, 28,6. Kira-kira seperti ini. Jadi saya akan gambar untuk area entry dengan batas garis line chart ini sampai di sini. Inilah area entry sel saya nanti. Kemudian untuk area seperti yang dibuat di video di YouTube, validasi zone katanya. Inilah kita buat untuk validasi zone. Artinya kalau dia sampai ke area ini, itu sudah mulai dipertanyakan apa kemungkinan dia akan menembus ke atas. Tapi selama dia tidak berhasil menembus area ini, maksimum supply di atas ini, artinya harga masih akan melanjutkan penurunan. Untuk area di atas ini bisa kita rubah warnanya menjadi warna merah, mungkin seperti ini. Inilah untuk area stop loss di atas, itulah stop loss istilahnya. Kemudian untuk take profit kita ambil pada time frame 4 jam setelah ada momentum sell dan juga ada re-entry sell di sini. Dia akan turun ke bagian bawah membuat momentum sell yang baru. Jadi take profit karena mungkin dia break dulu, area ini bisa kita ambil untuk take profit. Di situ juga ada resisten dan juga support di sini. Pas kita lihat juga di sini sudah ada tanda-tanda EO, penurunan momentum. Artinya kira-kira itu maksimum take profit yang wajib kita ambil, karena bisa saja dia akan balik arah lagi setelah sampai ke area ini. Kalau kita lihat lagi di time frame 1 jam, di situ juga ada resisten dan juga rally base rally, kemudian turun dikit dan juga ke atas lagi, rally base rally namanya. Jadi area fix kita untuk take profit mulai dari area ini aja, area rally ini sampai ke, mulai dari sini aja, ini body sampai ke bagian atas ini. Ini untuk take profit kita nanti. Terubah warnanya menjadi warna hijau aja, seperti ini. Kemudian kalau dia menembus area ini nanti, berarti dia berpotensi melanjutkan penurunan ke area di bawah ini, ke area ini. Jadi ada dua take profit 1 dan take profit 2, karena di sini juga ada resisten. Oke, saya rasa itu aja. Jadi entry saya nanti entry fix, entry inilah resiko, yang merah ini resiko, dan untuk posisi entry yang hijau ini. Seperti ini dia. Kita lihat time frame seperti itu. Jadi di time frame 15 ini, setelah dia membuat setup divergent tadi, dia berpotensi akan naik lagi untuk retest, karena dia break di area
dia break di area ini. Di situ juga ada resisten dan support, jadi dia akan naik lagi ke area bahu kiri ini, area bahu kiri di sini sampai ke sini, mungkin antara itu. Jadi harga dari sini masih akan naik sedikit lagi, dan setelah dia memasuki zona lagi, di situ saya akan entry sell. Mengapa dia naik ke situ lagi saya entry sell? Karena di sini ada sejenis sell momentum time frame MH1. Ini ada sell momentum candle bearish dari sini ke sini, dan setelah ada sell momentum akan ada re-entry sell pada area MA510 di kisaran di sini, tepat pada zona kita. Jadi itu aja saya rasa. Sekian untuk video kali ini. Cara saya entry nanti ya pasang aja, setelah sampai di zone saya ukur nanti mulai dari sini. Misalnya saya entry di sini 1926, dan harga kemungkinan saya analisis saya misalnya maksimalkan sampai ke sini 230, berarti sekitar 40 pip. Jadi misalnya kalau punya modal bisalah diukur 10 pip sesuai dengan 0,01 pip $1, berarti seperti itulah kira-kira. Saya punya modal nanti kira-kira $10, jadi saya akan pasang 2 order di sini, dan saya hitung nanti dia akan sampai kira-kira ke 30, artinya ada 40 pip. Jadi 2 entry kali 40 pip 8 pip, artinya $8 $8 resiko, kemudian akan ada momentum sell sampai ke sini. Entry sell mulai dari 1926 sampai ke kemungkinan sampai ke 30, itu aja. Tapi kemungkinan dia tidak akan sampai ke sini karena di sini setelah ada setup diversion, jadi kemungkinan sampai di tengah aja. Area atas hanya area toleransi aja sampai 28, berat dari 26 sampai 28 sekitar 20 pip. Dan take profit nanti ekspektasi profit kita 1926 ke 1920 sekitar 60 pip, atau bisa bahkan dia sampai ke area tengah ini sekitar dari berapa tadi 26 ke 18, berarti sekitar 80 pip. Oke, itu aja saya rasa untuk analisis gold.